Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Bunda Cici, Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, kembali lagi di Kebaktian Online SMB Ananda Sasana Subasita. Nah, nggak kerasa banget nih, udah setahun kita nggak ketemu di wihara ya adik-adik. Semoga kita bisa cepet-cepet ketemu lagi di wihara secara langsung, oke? Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai Kebaktian Online pada hari ini, kita akan membacakan parita dan bermeditasi dahulu. Nah, adik-adik di rumah juga ikutan baca parita dan bermeditasi ya. Nah, hari ini yang akan memimpin pembacaan parita adalah Cici Jessi. Oke, langsung aja kita persilakan kepada Cici Jessi. Cici Jessi dipersilakan. Mari adik-adik kita membuka sekolah minggu pada pagi hari ini dengan membacakan parita suci. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhatu bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Yamahaku mayang bhagawantang saranang gata yuno bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang lucema ime hisakkale hikang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabhaganamakarang karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana phathang bharnamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika padaparthang bharnamase. Arnatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Pame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadarthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Handamayang buddha nusatinayang
karo mase Itiso bhagava arahang samma sambuddho Widya jarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisardhamma sarati Sattha dewa manusandang buddho bhagava Handamayang dhammanus atinayang karumase Swakhato bhagavata dhammo sandirtiko akaliko ehipasiko Opalaiko pacatang weditapko inuhi ti Handamayang sanghanus atinayang karomase Upatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani artha purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dhapyaneyo anjalikaraniyo Anuttarang punyak hetang lokasati Handamayang satcakiryagathayo varnamase Nathimes aranang anyang Buddhomes aranang warang Etena satcawajjena Swathiteho tusabhada Nathimes aranang anyang Dhammomes aranang warang Etena satcawajjena Swathiteho tusabhada Nathimes aranang anyang Sanghomes aranang warang Etena satcawajjena Swathiteho tusabhada. Ya, adik-adik setelah kita membacakan cerita, marilah kita ambil posisi duduk yang baik. Kita akan bermeditasi. Meditasi dimulai. Ucapin dalam hati, semoga aku berbahagia. Terus diulang dalam hati, semoga aku berbahagia. Bebas dari derita, bebas dari memiliki dan memiliki, bebas dari disakiti dan menyakiti. Semoga aku selalu bahagia. Terus diulang dalam hati. Lalu ucapkan, semoga mamaku berbahagia, papaku berbahagia, semoga kedua orang tua saya berbahagia. Terus diulang-ulang dalam hati. Lalu ucapkan dalam hati, semoga cuci kokoku atau adik-adikku berbahagia. Terus diulang dalam hati. Ucapin, semoga saudara-saudaraku berbahagia. Semoga saudara-saudaraku berbahagia. Terus diulang. Lalu ucapkan, semoga teman-temanku berbahagia. Semoga teman-temanku berbahagia. Kemudian ucapkan, semoga semua makhluk bahagia.
selesai. Sampai serta bahuanku sudut atas, menggas memeluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih kepada Cici Jessi yang telah memimpin Parita pada hari ini. Oke adik-adik, biar kita kebaktian online-nya semangat, kita mau nyanyi dulu nih. Hari ini yang memimpin nyanyi ada Koko Adit. Dah, siapa nih yang kangen sama Koko Adit? Oke, langsung aja kita nyanyi dulu, baru habis itu kita langsung masuk ke materi pada hari ini. Oke, langsung aja kepada Koko Adit, dipersilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Terima kasih Budi dari Koko, Sotihotu, Namo Buddhaya. Hari ini Koko mau nyanyi, Koko yang ngisi nyanyi ya adik-adik ya. Nah, ini judul lagunya Kasih. Ini lagunya cukup terkenal, jadi adik-adik pasti pernah tahu nih. Jadi kita nyanyi bareng-bareng, oke? Kita mulai ya. Untuk semua yang selalu di hati, bersama harapku, seiring doaku, semoga semua berbahagia. Seperti hujan yang membasahi bumi, begitu pula kasih sayang yang tulus hadirkan kedamaian. Sinar matahari yang menyapa pagi, memberi hangat kehidupan ini. Semangat hati yang selalu berbagi, memulai hari dengan kasih. Seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan keringat. Begitu pula kasih sayang yang tulus hadirkan kedamaian. Seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan keringat. Begitu pula kasih sayang yang tulus hadirkan kedamaian. Ku dendangkan sebuah lagu kasih untuk semua yang selalu di hati, bersama harapku, seiring doaku, semoga semua berbahagia.
sekian dari Koko. Maaf ya kalau misalnya suaranya kurang bagus, soalnya bukan penyanyi profesional ya. Yang penting kita nyanyi bareng-bareng aja, yang penting semangat nanti supaya dengerin ceramah dari Koko atau Cici ya, kita biar lebih semangat. Oke, sekian dari Koko, see you next time. Terima kasih, salam Buddhis dari Koko, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Bye bye. Oke, terima kasih kepada Koko Adit yang telah memimpin nyanyi pada hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke sharing pada hari ini. Yang akan sharing adalah Koko Belly. Nah, Koko Belly mau membawakan tentang 4 alam menyedihkan dan alam manusia. Oke, langsung aja kepada Koko Belly, dipersilakan. Halo adik-adik, terima salam Buddhis dari Koko, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, hari ini Koko mau jelasin tentang 5 alam tidak menyenangkan. Nah, salah satunya adalah alam manusia. Di situ juga ada kesenangan juga sih, jadi tidak terlalu termasuk ke alam yang tidak menyenangkan ya. Nah, sebelumnya kan kemarin kita udah dengerin tentang 6 alam dewa yang dibawakan oleh Koko Adit. Nah, sekarang Koko mau selanjutnya nih. Koko mau jelasin tentang 4 alam menderita dan alam manusia juga, oke? Nah, lanjut ya. Nah, kenapa sih banyak makhluk-makhluk yang terlahir di alam yang tidak menyenangkan atau menyedihkan aja ya kita sebutnya ya? Nah, yang pertama, dia tidak suka berdana. Nah, siapa adik-adik yang gak suka berdana nih? Ayo. Jadi kita harus rajin-rajin berdana ya, biar tidak masuk alam menyedihkan. Nah, terus yang kedua, tidak menjaga sila. Nah, tidak menjaga sila itu ada 5 ya yang kita tahu ya, untuk umat awam ya. Nah, yang sila pertama apa? Yuk, tidak membunuh makhluk hidup. Nah, yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, harus setia dengan pasangannya. Yang keempat, tidak berbohong, oke? Nah, yang kelima, tidak makan berlebihan atau minum-minuman yang tidak sehat ya adik-adik ya. Nah, terus yang ketiga, tidak mempunyai rasa hormat kepada orang lain. Nah, nih kalau yang kurang ajar ya adik-adik ya, kalau yang dibilang ngelawan itu nggak boleh. Kalau dibilangin sama mama papa atau orang tua, harus menerima sarannya. Kalau baik dijalankan, kalau tidak boleh cari cara lain, oke? Tidak dengan tidak hormat gitu ya. Nah, sekarang Koko mau jelasin tentang alam neraka nih ya. Nah, alam neraka dibagi menjadi 2. Ada neraka besar dan neraka kecil. Nah, sekarang Koko mau bahas tentang neraka besar dulu ya. Neraka besar dibagi menjadi 8. Nah, yang pertama ada Sanjiwa. Nah, di sini nerakanya itu makhluknya itu dibantai bertubi-tubi dengan senjata. Jadi setelah mereka meninggal atau mati, terus langsung lahir lagi, terus dihajar lagi, begitu terus sampai karma buruknya habis, baru mereka bisa terlahir di alam yang lebih baik. Nah, terus yang kedua ada Kalasuta. Nah, di neraka Kalasuta itu dicambuk. Nah, hati-hati ya adik-adik ya, jangan sampai masuk neraka nih, harus banyak-banyak berbuat baik. Nah, yang ketiga ada namanya Sanggahata. Nah, di sini
makhluk-makhluknya itu dilindas oleh bongkahan besi yang berapi. Nah, yang keempat, disiksa oleh asap api melalui 9 lubang dalam tubuh hingga menjerit-jerit. Nah, yang kelima, ada neraka yang buat keluar panas dari badan kita nih, jadi kita meraung-raung kepanasan gitu loh. Terus yang keenam, kita dibentangkan nerakanya itu banyak makhluk yang dibentangkan di atas besi yang membara. Nah, itu kayak kita kayak dipanggang gitu loh. Nah, yang ketujuh nih, kita digiring menuju puncak bukit membara, terus ditombak tuh. Terus yang kedelapan ada namanya Awici. Nah, adik-adik pasti udah sering dengar nih neraka Awici nih. Nah, di situ juga sama nih, dibentang, makhluknya direntangkan dengan besi membara, terus dibakar dengan api. Terus kalau misalnya meninggal hidup lagi, meninggal lahir lagi, meninggal lahir lagi, begitu terus sampai karmanya habis di neraka itu, baru bisa terlahir lagi. Nah, selanjutnya ada neraka kecil. Neraka kecil juga dibagi menjadi 8. Ada namanya Angarakasu. Itu alam nerakanya itu dipenuhi oleh bara api. Terus ada Loharasa, itu dipenuhi dengan besi mencair. Terus ada Kukula, dipenuhi oleh abu bara. Terus ada yang keempat, ada Agi Samohaka, dipenuhi oleh air panas. Yang kelima ada Lohak Humbi, nah dipenuhi panci tembaga. Maksudnya neraka itu merupakan panci tembaga, jadi tetap kepanasan kita. Terus yang keenam ada Gutha, dipenuhi oleh tahi membusuk, jadi bau. Terus yang ketujuh ada Simpaliwana. Alam nerakanya ini merupakan hutan pohon berduri, jadi alamnya pohon berduri semua, jadi kita kemana-mana ketusuk. Terus yang ke-8 ada alam neraka yang merupakan air garam berisi duri rotan. Nah, jadi ada airnya terus ada durinya, jadi kita kena tancap-tancap juga. Nah, udah oke. Langsung aja kita lanjut ya. Dari alam neraka kita ke alam hewan. Nah, hewan-hewan juga termasuk alam ya namanya ya. Nah, alam hewan ini sebenarnya menyatu dengan alam manusia. Jadi alamnya bercampur lah ya, menjadi satu gitu ya. Nah, kalian tahu sendiri kan hewan-hewan seperti apa kan? Ada kucing, ada anjing, ada semut, banyak semuanya hewan-hewan itu. Nah, tapi kita bagi menjadi 4, yaitu dibagi berdasarkan kaki. Ada yang tidak berkaki 2, berkaki 4, dan berkaki banyak. Nah, jadi adik-adik, kita jika hidup sebagai manusia sekarang nih, kita berperilaku itu nggak boleh seperti mereka, nggak boleh seperti binatang ya. Kita harus punya pikiran, punya ucapan, punya perbuatan harus baik. Jadi tidak terlahir di alam hewan. Nah, kenapa sih terlahir di alam hewan? Mungkin karena kehidupan sebelumnya
mereka berperilakunya seperti hewan, makanya dilahirkan jadi hewan. Tapi ada beberapa emang sangat sedikit hewan yang mendapatkan karma baik. Kayak misalkan hewannya dapat tempat tinggal, dapat makan yang cukup, bisa hidup enak lah pokoknya. Jarang sekali hewan seperti itu. Rata-rata hewan itu harus berusaha untuk hidup. Kalian lihat semut? Tahu semut kan? Semut di mana-mana ada. Nah, mereka mencari makan kesana sini, rame-rame, gotong royong. Nah, mereka itu harus bekerja keras untuk hidup. Nah, jadi hanya sedikit banget yang hidupnya enak. Contoh kayak ada yang pelihara anjing, anjingnya dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Nah, itu mereka beruntung dipelihara oleh kita gitu. Lanjut ya, kita ke alam peta. Nah, alam peta ini gimana ya? Mereka juga menjadi satu dengan alam manusia, tapi bedanya tidak terlihat oleh mata kita, mata manusia biasa. Nah, mereka itu makhluk-makhluk yang selalu hidupnya sengsara, entah kelaparan, kehausan, atau kekurangan apapun. Jadi hidupnya selalu menderita. Nah, makanya kita ada namanya Tatidana. Nah, biar keluarga kita yang ada di alam peta itu ada satu alam peta bisa mendapatkan kebahagiaan oleh doa-doa kita. Jadi kalau kita berdoa untuk mereka senang, mereka bisa terlahir di alam yang lebih baik gitu. Nah, alam peta itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang hidup bergantung pada makanan pemberian orang lain. Nah, dengan cara penyaluran jasa dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang selalu kelaparan, kehausan, dan kekurangan. Yang ketiga, yang terberengus. Yang keempat, makhluk yang suram, kayak sedih terus hidupnya, sedih terus gitu. Adik-adik nggak mau kan masuk alam peta kan? Jadi harus tetap selalu berbuat baik sekecil apapun ya. Nah, bentuknya pun bermacam-macam ya. Banyak banget bentuknya, bisa berubah-ubah dan kadang-kadang juga tidak berbentuk, maksudnya abstrak gitu ya. Nah, terus mereka juga makan nih, tapi makanannya bukan makanan kayak manusia, kayak nasi atau apa gitu ya, lauk-lauk gitu, bukan ya. Mereka tuh makanannya aneh-aneh, yang tidak bisa dimakan oleh manusia gitu loh. Cara makannya pun beda-beda, tergantung mereka lahirnya seperti apa gitu. Nah, alam yang keempat ada alam asura. Nah, alam asura ini dibagi menjadi 3 macam. Ada asuranya itu seperti dewa atau seperti hantu, dan asura yang menghuni neraka. Nah, ada 3 nih. Nah, alam-alam di alam asura ini juga banyak makhluk-makhluk yang kekeringan, kehausan, kepanasan. Jadi sama seperti mirip-mirip alam peta ya. Tapi kalau alam peta itu lebih di bawahnya alam asura. Nah, kalau alam asura ini kayak makhluk-makhluknya itu lebih kuat gitu loh. Mereka kayak bisa melawan dewa atau sekuat dewa, itu ada gitu ya. Contohnya kayak itu, Dewa Mara. Dewa Mara itu kan dewa, tapi dia sekuat itu gitu loh buat ngelawan dewa. Makanya dinamain dewa. Tapi dia itu sebenarnya kayak asura gitu ya.
Coba nanti Koko cari tahu lagi ya untuk cerita itu ya. Atau cut aja bagian ini. Koko bisa cut bagian Dewa marah ya. Oke. Nah, jadi alam Asura itu lebih memiliki kekuatan dibanding alam Tar. Jadi alam Asura itu ya seperti jin gitu ya, yang badannya besar-besar. Jadi bisa punya kekuatan buat melawan dewa gitu ya. Dewa tingkat rendah ya maksudnya ya. Nah, oke. Lanjut kita ke alam manusia. Nah, alam manusia ini yang pasti kalau mau masuk ke alam manusia kita harus banyak karma baik. Nah, meskipun tidak masuk di alam tidak menyenangkan atau menyedihkan, manusia itu kan ada senangnya juga, ada sedihnya juga. Jadi tengah-tengah antara alam dewa dan alam menyedihkan ya. Nah, bagaimana sih cara masuk ke alam manusia? Yang pertama pasti Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mengambil atau tidak mencuri, setia, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Nah, pasti itu masuk alam manusia, pasti bisa-bisa masuk alam dewa kalau melakukan Pancasila Buddhis. Nah, di alam manusia ini adalah satu-satunya alam untuk para bodhisatta mencapai kebudahan. Oke? Nah, maksudnya kalau arahat di alam mana aja? Maksudnya bukan di alam mana aja, di alam manusia ke atas bisa mencapai arahat. Tapi untuk mencapai kebudahan, maksudnya jadi sang Buddha atau Pancika Buddha itu harus di alam manusia. Kenapa di alam manusia? Karena di alam manusia ini kita bisa merasakan ketidaksenangan atau sedih dan kesenangan. Jadi balance, jadi seimbang. Nah, disitulah bodhisatta bisa mencapai kesempurnaan. Oke, itu aja. Sekian dari Koko. Sukihotu Namo Buddhaya. Oke, terima kasih kepada Koko Belly yang telah sharing pada hari ini. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan dari sharing Koko Belly tadi adalah dalam hidup kita harus senantiasa banyak melakukan kebaikan. Nah, jadi jika orang banyak melakukan kejahatan, ia akan terlahir di alam-alam yang tidak menyenangkan. Nah, sebaliknya, jika kita dalam hidup banyak melakukan kebaikan, kita dengan menjalankan sila, banyak berbuat baik, nah, kita akan terlahir nanti di alam yang menyenangkan. Oke, segitu aja adik-adik kebaktian online pada hari ini. Terimalah salam berjanji Soti Hotu Namo Buddhaya. Mari adik-adik kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan paritan nama Kanapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Suwakatu bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekolah minggu pada hari ini selesai.